Beta berarti momentum. Oh, Oke, kita berarti masuk ke materi terakhir untuk persiapan UTS. Oke, udah muncul ya? Nah, udah muncul? sudah. Nah, persiapan terakhir untuk UTS itu bab terakhir itu adalah ini. Dinamika rotasi judulnya. Nah, sebenarnya kalau kita sudah belajar gerak lurus, gerak rotasi itu mirip Tan. Hmm, Gerak lurus namanya apa? Gerak linear. Gerak rotasi itu nama lainnya adalah gerak angular. Oke, jadi UTS-nya itu sebenarnya kayaknya sih nggak satu full gerak rotasi ya, kayaknya cuma setengah bagiannya aja. Karena di oke. ujian silabusnya nggak sampai situ. Nah, pertama-tama kan kita belajar tentang yang namanya kinematika ya, Tan. Betul ya? Ya. Nah, kinematika kan cuma belajar tentang gerak. Karena itu materi cuma dikit. Cuma belajar posisi, kecepatan, dan percepatan. Gitu Hmm. ya? Kalau di angular apa, Tan? Sudut theta, omega, sama alfa. Alfa. Ada hubungannya nggak? Ada. Waktu itu saya dikasih tahu posisi itu adalah jari-jari dikali sudut, di mana sudutnya harus dalam satuan radian. Kecepatan itu jari-jari dikali omega. Percepatan itu jari-jari dikali alfa. Nah, ini kita udah belajar kan waktu kita belajar kinematika ya. Nah, sekarang tuh kita mau belajar dinamikanya, Tan. Nah, penghubung antara kinematika dengan dinamika itu kalau di gerak linear itu adalah massa. Kalau di gerak angular itu namanya inersia. Oke, berarti massa sama inersia ada hubungannya? Ada. Tergantung dari jenis bendanya, Tan. Kalau kasusnya adalah benda titik, inersia itu rumusnya adalah mr kuadrat. Kalau kasus nyatanya adalah benda tegar, inersia itu rumusnya adalah integral r kuadrat dm. Nah, ini adalah penghubung antara kinematika dengan dinamika. Ini kita belum belajar. Kita mau belajar ini nanti. Hmm. Nah, setelah kita belajar inersia, barulah kita bisa belajar yang namanya dinamika. Dinamika, waktu di gerak lurus, belajar apa aja sih? Gerak. Dinamika itu belajarnya adalah gaya F, ya kan? Ya, Terus efek belajar apa lagi? Belajar sinyal. energi. Energinya itu lebih spesifiknya kita di EK. Belajar apa lagi? Belajar yang namanya Momentum. momentum. Belajar juga yang namanya impuls. Inilah besaran dinamika yang kita pelajarin di gerak lurus. Kalau Hmm. di gerak rotasi jadi apa? Gaya jadinya torsi. Hmm. EK itu jadinya adalah EK rotasi. Momentum jadinya momentum sudut, simbolnya L. Impuls jadinya impuls rotasi, simbolnya I rotasi. Nah, ada hubungannya nggak? Lupa ini R di sini ya, Tan. Bukan jari-jari ya. R di sini adalah jarak ke poros. Jaraknya ke poros. Tahu poros kan ya? Poros itu sumbu putar. Apa pivotnya. Nah, waktu kita belajar gaya, gaya rumusnya apa? M dikali A, betul ya? Betul? Tan? Ya Halo, betul. halo. Nah, berarti torsi rumusnya apa, Tan? Torsi rumusnya banyak. Pasangannya mas, pasangannya masa apa? Pasangannya massa itu yang omega ya? Eh, Itu lihat, masa pasangannya apa? massa Ini masa pasangannya apa? oh inersia. Inersia. Pasangannya alfa apa? Pasangannya A alfa kan? A pasangannya nih A Ah, pasangannya pasangannya itu alfa. adalah alfa. Berarti inersia dikali Oke, alfa. saya kali Gampang kan? alfa. Oke, oke. Ada Nyambung. nggak hubungan
antara torsi dengan gaya. Ada Tan, yaitu R cross F. Ingat R di sini bukan jari-jari ya, tapi jarak ke poros. Eka rumusnya setengah mv kuadrat. Maka Eka rotasi rumusnya setengah Setengah inersia inersia, pasangannya V, uh, omega 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 kuadrat. kuadrat. Gampang kan? Gampang. Rumusnya momentum, M dikali V kan? Kali V. Maka rumusnya L, Inersia kali omega. omega. Ada nggak hubungannya? Ada lagi. L itu dapat dicari juga menggunakan R cross P. R R-nya cross. bukan jajar tapi jarak ke poros ya. Oke. Impuls, ingat nggak impuls rumusnya apa? Ada Oh, 4 kalau oh nggak ya, salah kemarin. integral. Ada yang namanya delta P, betul? Delta P. Atau P final Oke. dikurangin P inisial. Ada yang menggunakan integral F dt. Mhm. Ada yang menggunakan luas grafik F terhadap T. Ada juga yang menggunakan F rata-rata dikali delta T. Betul? Iya betul. Maka impuls rotasi juga sama. Ada 4 rumusnya. Ada yang namanya delta L. Atau L final dikurangin L inisial. Ada lagi apa? Integral apa, Tan? Integral berarti F itu pasangannya apa? Lah, lihat di Oh, tabel F pasangannya inner apa? itu Torsi. torsi, torsi, Torsi torsi dt. DT. Atau bisa juga Luas luas grafik torsi grafik torsi terhadap T. terhadap T. Atau torsi Torsi rata-rata rata-rata delta T. delta T. Jadi sebenarnya kalau Nathan udah paham yang gerak linear, gerak angular tuh cuma diganti konversi aja. R Hmm. jadi theta, V jadi omega, A jadi alfa, F jadi torsi, EK jadi eka rotasi, momentum jadi L, I jadi impuls rotasi. Nah, sekarang karena kita udah belajar yang kinematika rotasi, kita akan fokusnya sekarang belajar ke inersia dan ke bawahnya. Nah, kita masuk dulu namanya inersia. Inersia itu apa sih, Tan? Tahu nggak? Inersia itu inersia. Inersia itu sama kayak massa. Kalau Nathan punya benda masanya besar. Kalau benda masanya besar, bendanya itu gampang untuk digerakkan atau susah untuk digerakkan. Untuk digerakkan. Nathan punya benda batu, batunya besar. Batu Oke, besar tuh gampang digerakin apa susah digerakin? susah lah Lah iya, sama. Inersia juga tuh mirip, cuma bedanya dia bukan digerakkan tapi diputar. Berarti dia adalah untuk berputar, kemampuan benda bukan untuk berputar, bergerak. untuk me, apa ya, kemampuan benda untuk melawan apa ya, untuk bukan ya, kesukaran benda untuk berputar, kesukaran kesukaran benda untuk berotasi. Artinya kalau inersianya besar, berarti benda tersebut susah untuk diputar. Paham? Paham. Ya, jadi semakin besar inersia, semakin susah untuk diputar si bendanya. Nah, tadi inersia rumusnya ada dua ya, tergantung dari bendanya. Jadi Tan gini Tan, jenis benda secara umum dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama namanya adalah benda titik. Benda titik itu yang kayak gimana? Tahu nggak Tan? Benda titik itu bukan Hmm. berarti benda titik Tan. Benda Hmm. titik itu adalah apabila ukuran atau dimensi. Dimensi itu apa sih? Panjang, lebar, tinggi, jari-jari, diameter ya. Hmm. Dimensi dari bendanya itu tidak diketahui di soal. Dengan kata lain, biasanya sebutnya diabaikan. Jadi kalau soalnya mengabaikan ukuran benda,
maka benda tersebut dapat dikatakan sebagai benda titik. Contoh gini, Tan. Gajah, gajah kan itu dia punya panjang gajah kan, ada lebar, ada tinggi kan. Ya. Kalau gajah tersebut tidak ada informasi panjang, lebar, tingginya, berarti gajah dapat dikatakan sebagai benda titik di soal itu. Paham? Berarti panjang, lebar, tinggi gajah diabaikan. Mm-mm. Nah, ketika benda titik, inersia itu rumusnya adalah M dikali R kuadrat. Oke? M-nya massa. R-nya bukan jari-jari ya. R-nya itu adalah jarak ke poros. Hmm. Jarak benda ke poros. Oke? Jadi R-nya itu bukan jari-jari tapi jarak benda ke poros. Yang B namanya adalah benda tegar atau benda kontinu. Benda tegar ini kebalikannya, Tan. Apabila ukuran atau dimensi dari bendanya diketahui di soal. Jadi soal memberitahu informasi ukuran benda. Nah, kalau benda tegar gimana? Inersianya nggak boleh pakai mr kuadrat, tapi harus pakai integral r kuadrat dm. Ini rumus untuk mencari inersia benda tegar. Nah, R di sini apa? R di sini itu adalah jarak dari partisi ke titik putar. Nathan tahu partisi nggak di matematika? Tahu partisi? Belum kayaknya deh. Tahu Belum. nggak? Partisi itu adalah potongan kecil dari benda. Jadi Oh, kalau ada benda dipotong kecil namanya partisi. Oke? oke. Nah, dm itu apa? dm itu disebutnya adalah massa partisi. Jadi potongan kecil itu kalau kita timbang beratnya masanya namanya dm. Nah, dm itu rumusnya apa sih? dm itu rumusnya tergantung dimensi bendanya. Oke? Jadi bendanya berapa dimensi? Kalau benda satu dimensi, dm itu dapat diganti menjadi lambda dl. Kalau bendanya dua dimensi, dm dapat diganti menjadi sigma dikalikan dA. Kalau tiga dimensi, dm itu dapat diganti menjadi rho dv. Oke? Nah, Ya. lambda, sigma, dan rho itu apa sih? Lambda, bentar ya, lambda, bentar, saya kuas dulu ya. Bentar, Oke. bentar. Oke.
Oh, kan? Iya, Oke, bentar. Oke, bentar, belum saya share screen. Oke, udah muncul kan? Belum? Udah sudah. ya? Nah, lambda, sigma, dan rho itu disebutnya adalah rapat massa tan. Nah, apa rumusnya rapat massa? Bentar. Nah, apa rumusnya rapat massa? Rapat massa itu rumusnya bergantung lagi terhadap bagaimana tergantung pada sebaran dari masanya, sebaran massa bendanya. Nah, sebaran massa benda itu dibagi dua, Tan. Yang pertama, ada yang benda massanya tersebar merata, namanya homogen atau uniform. Kalau homogen, lambda itu rumusnya adalah massa total dibagi panjang total. Sigma itu adalah massa total dibagi luas area total. Rho, massa total dibagi volume total kalau homogen. Bisa saja kasusnya itu nggak homogen. Nah, kalau nggak homogen gimana? Kalau nggak homogen biasanya lambda, sigma, dan rho-nya justru diketahui di soal dalam bentuk fungsi. Jadi soalnya juga ngasih tahu kalau dia nggak homogen. Artinya apa? Selama soal tersebut tidak ada informasi homogen atau tidak, maka defaultnya itu adalah homogen. Paham kan? Paham. Paham? Oke. Nah, kita ambil contoh yang gampang deh. Contoh. Kita ambil contoh benda satu dimensi. Contohnya apa? Kawat lurus homogen dengan panjang panjang L. Oke. Bayangkan, Nathan punya sebuah kawat. Kawat ini memiliki panjang total adalah L dan massa totalnya itu M. Panjangnya L, massanya M. Tan, Hmm. kalau kawat panjangnya L, di mana letak pusat massa kawat? Di Kawat panjangnya L, berarti di L di juga. mana pusat massanya? Loh, pusat massa itu titik titik setimbang. Di mana letaknya? Kawat panjangnya L, titik setimbangnya di mana? Di tengahnya. Lah iya, ini namanya pusat massa. Oke, paham? Kita kan udah belajar pusat massa kemarin kan? Ya Ya. nggak? Ya kan? Nah, kalau saya putar batang ini tepat di titik tengah, Tan. Hmm. Diputarnya tepat di tengah-tengah. Nah, terus saya mau tanya, berapa inersianya kalau diputar di tengah? Berarti kan ini batangnya ada ukuran panjang ya, Tan? Benar nggak, Tan? Iya, benar. Berarti kalau ukuran panjang kita nggak bisa pakai MR kuadrat, tapi harus pakai integral. Berarti cara ngitungnya harus pakai integral, Tan. Hmm. Berarti inersianya itu adalah integral R kuadrat dm. Nah, gimana caranya? Langkah pertama, Tan. Nathan harus taruh titik nol tepat di sumbu putar. Berarti nol sini ya, betul? Betul. Karena di tengah-tengah, maka ujung kanan itu adalah L per 2 setengah kan? Ujung kiri adalah negatif L per 2, betul? Betul. Nah, setelah itu apa? Nathan ambil partisi. Tadi saya bilang apa? Partisi itu adalah potongan kecil dari benda, betul?
Ya. Terserah di mana aja, terserah di mana aja. Asal di bendanya. Paham? Misalkan saya ambil di sini tan partisi saya. Nah, bayang. Jadi yang kotak kecil ini namanya partisi. Partisi saya punya massa namanya dm. Paham? Nah, tahu nggak jarak dari partisi ke titik putar berapa? Tahu nggak? Gak tahu. Tahu nggak? Nggak tahu. Kita misalkan aja, karena nggak tahu, misalkan aja jaraknya adalah X. Maka panjang partisi disebutnya dx. Paham? Paham. Oke, ya udah kita kerjain. Berarti inersia integral dari R kuadrat dm. Tadi R itu apa, Tan? R itu adalah Apa? jarak dari partisi ke titik putar, kan? Betul? Betul ya? R, Tuh. jarak dari partisi. Nah, berapa jarak dari partisi ke titik putar? Berapa jaraknya? Hmm, Lihat, jarak dari partisi itu yang kotak kecil ke titik putar. Berapa jaraknya? Berapa? setengah. Lihat, Woi. lihat gambar, lihat gambar, lihat. Jarak Ya. dari partisi yang kotak kecil nih ke titik putar. Titik putar tuh ini titik putar nih. Titik putar tuh ini titik putar nih. Aduh, berapa jaraknya Tipe. dari partisi ke titik putar? Tetap. Berapa Satu. jaraknya? Berapa jaraknya? Tetap gimana sih? Jarak dari partisi itu yang ini Tan, yang kotak kecil ke titik putar. Berapa jaraknya Tan? Berapa? Hmm, Lah ini jaraknya Tan, berapa ini? X. Ya iya kan kita nggak tahu, tapi kita anggapnya X kan. Iya. Berarti R-nya itu jadi X, paham? Paham. Terus DM-nya apa Tan? Ini berapa dimensi Tan? Cuman ada panjang doang kan? Hmm, Ya enggak? Berarti satu dimensi kan? iya. Satu dimensi DM-nya apa? Lambda dikali DL kan? Betul? Iya. Berarti DM-nya itu adalah lambda dikali DL. Ada informasi lambdanya apa enggak Tan? Lambdanya Ada informasi nggak soal ini? nggak Ada ada. nggak informasi lambdanya? Nggak ada. Berarti apa? Defaultnya adalah homogen. Berarti apa homogen? Massa total per panjang total kan? Berarti Hmm. lambdanya adalah M dibagi L. DL itu apa sih? DL itu adalah panjang partisi. Panjang partisinya berapa, Tan? Panjang partisi kita berapa ini? Berapa panjangnya? DX kan? Iya deh. Betul? Berarti DL kita adalah DX. Ngerti? Ngerti. Kita masukin, Tan. R-nya jadi X, DM-nya masukin. M dibagi L dikali DX. Tan, yang namanya integral tuh butuh batas kan? Iya nggak sih? Betul? Iya. Apa itu batas? Batas di sini itu adalah posisi ujung-ujung benda terhadap titik nol. Mana ujung-ujung benda, Tan? Ujungnya kan yang ini ya, Tan. Betul? Hmm. Sama yang ini kan? Iya. Ujung kiri di min L per 2 kan? Iya. Ujung kanan di L per 2 kan? Terhadap nol kan ya? Iya. Berarti batasnya adalah dari min L per 2 sampai L per 2. Paham? Paham lah. Oke, kita integralkan Tan. M dibagi L kan konstanta. Hmm. Keluarin. Integral dari X kuadrat dx apa Tan? Integral X kuadrat apa Tan? Integral X kuadrat Hmm, dx ini. apa? Eh,
Apa yang dari X kuadrat? Matematika udah belajar integral kan? Udah, ya, baru masuk. Udah kan? Udah. Iya. Apa yang integral dari X kuadrat? Dek. Apaan sih, Nathan? Integral dari X kuadrat. Masa nggak tahu? Satu dibagi pangkatnya tambah satu. X pangkatnya tambah satu. Itu kan rumus integral kan? Gimana sih? Oh, yang turunan itu. Integral turunan. Ya, Integral. ya, itu integral. Integral jangan turunan. Paham nggak, Tan? Paham. Berarti kita punya berapa? M dibagi 3L dalam kurung X pangkat 3 batasnya min L per 2 sampai L per 2 gitu kan? Ya, Berarti kita punya M dibagi 3L kurung buka batas atas dipangkatin 3 dikurang batas bawah dipangkatin 3. Kita punya M dibagi 3L L pangkat 3 per 8 dikurang negatif L pangkat 3 per 8. Betul kan? tuh. Maka kita akan punya berapa? M dibagi 3L. Jadi berapa ini? L pangkat 3 per 4. Betul? Betul. Seperlapan tambah seperlapan seperempat kan? Kita Ya. bisa hilangin satu L-nya. Boleh kan? Maka kita akan punya inersianya menjadi 1/12 ml kuadrat. Ngerti kan? Ngerti lah. Karena ini diputarnya tepat di pusat massa, di tengah-tengah, maka ini disebutnya inersia pusat massa. Paham? Paham. Kalau dia nggak di pusat massa ya inersia biasa namanya. Nah, sekarang coba deh, soal yang sama, tapi nggak diputar di pusat massa. Soal sama ya, kawat lurus, homogen, panjangnya L. Oke, Nathan punya kawat lurus, panjangnya L. Panjangnya L, masanya M. Panjangnya L, masanya M. Tadi kan kita putarnya di tengah-tengah ya, Tan ya? Di pusat massa kan? Iya. Sekarang Nathan maunya diputar di mana deh? Bebas. Hmm, Jangan tengah-tengah lagi. Mau di mana maunya? Bebas. paling ujungnya, Ujung kanan, ujung kiri maunya. ujung kanan lah. Ujung kanan boleh. Berarti itu nggak di pusat massa ya? Ya. Oke, kita coba ya. Caranya sama, Tan. Nih. Oke. Berarti tadi langkah pertama apa, Tan? Langkah pertama itu adalah kita harus jadikan nolnya itu tepat di titik putar ya. Ya. Berarti nol di sini nih. Paham? Paham. Berarti ujung yang ini itu adalah negatif L. Benar nggak? Iya. Karena di sebelah kirinya nol kan? Setelah itu apa, Tan? Nathan ambil partisi. Hmm. Terserah di mana aja asal di bendanya. Anggap di sini deh. Nah, ini yang kotak kecil namanya partisi, Tan. Partisi Nathan punya massa namanya dm. Nathan tahu nggak jarak dari partisi ke nol berapa, Tan? Berarti Tahu nggak? Dari gak, nol ke partisi berapa jaraknya? Nggak tahu gak tahu. kan? Hmm. Kita misalkan aja jaraknya adalah X. Boleh? Boleh. Maka lebar partisi namanya dx. Ya udah. Berarti inersia, tadi rumusnya apa? Integral R kuadrat dm. Tadi R itu apa, Tan? Jarak dari Jarak partisi dari, ke titik nol. oh, Berapa tuh jaraknya ke nol? Dari partisi ke nol? ini X. X. dm-nya satu dimensi kan? Ya. Berarti lambda dl. Karena nggak ada informasi lambda, maka lambda adalah massa perpanjang. dl-nya panjang partisi, dx. Sehingga kita akan punya inersianya, R-nya diganti jadi X,
dm-nya diganti jadi m dibagi L dx. Paham kan? Ya, Yang namanya integral kan harus pakai batas ya Tan, betul? Tadi batas itu apa? Batas itu adalah posisi ujung-ujung benda terhadap titik nol, betul? betul. Ujung kiri letaknya di mana, Tan? Di min L Min L, ujung kanan di? di nol. Ya udah, dari min L sampai nol. Maka M sama L boleh keluar. Integral dari X kuadrat dx apa, Tan? Tadi, Tan? Dari X itu satu Per satu per 3 tiga X pangkat 3 tiga. min L sampai nol. Hmm. Maka kita akan punya M dibagi 3L. Batas atas 0 pangkat 3 Batas dikurangin bawah batas bawah. min 2 pangkat 3. Betul gitu? Ya. Apaan sih? Min L pangkatnya. Itu Oh, jadi min kita A punya apa? pangkat 3. Ya, M dibagi 3L dikali L pangkat 3. Betul? Betul. Kita coret L-nya 1. Maka kita akan punya inersianya sama dengan sepertiga M L kuadrat. Paham kan? Paham mas, mas ini mas. Tapi ini bukan inersia pusat massa ya, karena letaknya tidak tepat di pusat massa. Nah, sekarang pertanyaannya, ada nggak sih cara yang lebih mudah menghitung inersia selain pakai integral? Jawabannya ada, Tan. Namanya adalah dalil sumbu sejajar. Pernah dengar nggak? Pernah dengar? Belum? Hmm? Belum. Belum pernah Pernah, dengar? pernah, pernah. Oke. Apa itu dalil sumbu sejajar? Ini adalah metode metode untuk mencari inersia di sembarang titik. Sembarang titik. Oke. Asalkan, ada asalkan nih. Asalkan sejajar dengan inersia di pusat massa. Jadi kita bisa mencari inersia dimanapun, asal titik tersebut sejajar dengan Maksud masa inersia pusat massa. Oke, rumusnya apa? Inersia di titik C, C itu sembarangnya, akan sama kayak inersia di pusat massa ditambah md kuadrat. Ini adalah rumus inersia titik C. barang titik. Nah, IC itu apa sih? IC itu apa sih? IC itu adalah inersia di titik C. Titik C itu apa? Titik sembarang, Tan. Sembarang. Tapi titik tersebut sejajar dengan IPM. Tadi IPM apa IPM? IPM adalah inersia di pusat massa ya. Ya. Inersia di pusat massa. Kalau M itu apa sih? M itu massa bendanya. Hmm. Massa bendanya. Kalau D apa? D bukan diameter. D itu adalah jarak titik C ke pusat massa. Coba ya kita coba terapkan. Kita ambil contoh yang sama deh. Contoh kita ambil yang sama, kawat lurus homogen. Oke, tadi kan kita udah hitung ya, kawat lurus homogen. Ya. Kalau saya punya kawat lurus homogen, kawat lurus ini memiliki panjang, kawat lurus ini memiliki panjangnya L dengan massanya M. Tadi kan Nathan tahu ya, Ya. kawat lurus dengan panjang L, maka di mana letak PM-nya, Tan? Letak serangnya di mana? Di tengahnya. Tengah-tengah. Ini adalah letak dari pusat massanya. Tadi kita juga udah hitung kan, Hmm. kalau kita putar tepat di tengah-tengah,
Jadi kita udah hitung kan? Maka yang kita dapat adalah IPM-nya, betul? IPM ini berapa kan IPM-nya? Ingat nggak? 1/12 ml kuadrat. Betul nggak? Jadi kita udah turunin kan? Yang ini. Betul? Ya, betul kan? Betul? Tan, 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 tan. Ya, Halo, lagi di air. ya, Nih, oke. Jadi kita udah hitung kan, kalau dia diputar di pusat massa, hmm, IPM-nya 1/12. Terus tadi ya, juga kita ngitung apa? Tadi kan Nathan bilang mau coba ngitung di sini ya, Tan ya? di pinggir ya. Di ujung kanan kan? Ukuran Oke, coba lihat Tan. Yang di ujung kanan sama IPM itu sejajar nggak Tan? sejajar. Sejajar. Maka yang ini disebutnya sebagai inersia di titik C. Nah, kita coba ya. Karena dia sejajar, kita bisa terapkan dari rumus sejajar, Tan. Berarti inersia di titik C akan sama kayak inersia di pusat massa ditambah M D kuadrat. Tadi IPM-nya kan 1/12 Tan. Betul? Betul. Ditambah M. D-nya mana Tan? D itu adalah jarak dari titik C ke pusat massa. Berapa jaraknya Tan? Si yang X bukan sih? Berapa jaraknya? Coba lihat. Kan tadi Ini pusat massa letaknya di mana Tan? pusat massa di tengah, Sekarang titik C letaknya di mana? di pinggir kanan. Berarti dari pinggir kanan ke tengah berapa jaraknya? D. Eh, Eh, Nathan tahu di tengah, tengah sama pinggir kanan. Pinggir kanan ke tengah jaraknya berapa? min D. Eh, Tan, Gimana sih? Nathan, Nathan tahu pusat massa di tengah, Ya, titik C itu di pinggir kanan. Dari pinggir kanan ke tengah jaraknya berapa itu? Panjang batangnya L, Tan. L. Kan panjang batangnya L. Tuh, panjang kawatnya L kan? Ya, Dari ujung kanan ke tengah itu jaraknya berapa, Tan? L. Elma dari ujung sini ke sini, Tan. D jadinya. Tan ini Nathan punya kawat panjangnya L. Titik ini di tengah-tengah. Titik ini, titik titik C. Dari sini berapa, Tan, Setengah jaraknya? L. Lah iya, berarti D-nya itu setengah L. Ngerti nggak? Ngerti. Oke. Berarti kita punya apa, Tan? IC menjadi 1/12 ml kuadrat ditambah 1/4 ml kuadrat. Bener nggak? Bener. Oke, samain penyebutan. 12 1 ditambah 3 ml kuadrat. 4/12 itu berapa? 1/3. Benar Sepertiga. nggak? Sama nggak jawabannya sama yang tadi kita pakai integral? Sama. Sama. Artinya apa? Kita bisa menghitung inersia tanpa harus menggunakan integral. Tapi syaratnya apa? Syaratnya adalah Nathan harus tahu IPM dari bendanya. Maka dari itu, saya pesan ke Nathan, hafalin IPM-nya. Hafalin IPM dari benda-benda yang umum di TPB. Benda-benda yang umum di TPB. Apa aja sih benda yang umum di TPB? Yang pertama adalah kawat lurus. Oke, kan tadi kita tahu ya kawat lurus kalau diputarnya tepat di tengah-tengah, ini dihafal ya Tan ya. Iya. IPM-nya itu tadi berapa IPM-nya? Kawat lurus seper dua Super belas. Apalagi yang dihafal? Yang kedua itu cincin. Cincin tuh sama aja kawat melingkar. Hmm. Ini juga dihafal nih. Kawat melingkar tuh kayak gimana sih? Kawat diputar aja.
Oke, berarti kan pusat masanya di tengah-tengah kan ya? Benar nggak sih? PM-nya kan? Dianggap jari-jarinya adalah R. Ini dihafal aja ya. Kalau kita putar tepat di tengah-tengah, maka kita akan punya yang namanya IPM. IPM-nya berapa? M R kuadrat. Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga namanya cakram. Cakram itu kayak koin logam. Koin logam tahu ya? Jadi Tahu. dia ada isinya, koin logam. Gambar kayak gimana nih? Gambarnya gini. Nah, ini pusat masanya. Bedanya sama cakram apa sama cincin? Dia ada isinya, Tan. Nggak bolong. Bayang? Bayang. Nah, kalau ini diputer tepat di tengah-tengah, tepat di pusat massa, maka disebutnya inersia pusat massa. Berapa IPM-nya cakram? Setengah M R kuadrat. Apalagi yang keempat? Yang keempat itu adalah tabung. Tapi tabung itu ada dua, ada kulit tabung, ada tabung pejal. Kulit tabung tuh kayak gimana, Chan? Kulit tabung tuh kayak tabung tapi nggak ada isinya, Tan. Kulitnya doang. Kayak gini. Jadi kulit tabung tuh seperti ini, Tan. Tabung tapi dalamnya kosong. Nah, kalau kita putar tepat di tengah-tengah, di pusat massa, maka yang didapat itu adalah inersia pusat massa. Berapa tabung? M R kuadratnya dihafal ya, Tan. Kalau nggak diturunin masalahnya, susah. Oke, yang kelima namanya adalah tabung tapi pejal. Tabung pejal itu berarti dia ada isi di tengahnya, Tan. Hmm, Oke, kayak gimana sih gambarnya? Gambarnya kayak tabung. Cuman bedanya dia tengahnya itu nggak kosong, nggak kopong. Tapi dia ada isinya. Jadi ada isinya, Tan. Bayang? bayang. Oke. Kalau saya putar tepat di pusat massa, tepat di tengah-tengah, nah maka yang kita akan dapatkan itu adalah inersia pusat massa. Berapa tabung? Setengah MR kuadrat. Apalagi nih yang keenam, yang sering muncul, bola. Bola juga sama, ada kulit bola, ada bola pejal. Yang pertama kulit bola deh. Kulit bola tuh kayak itu kan, bola pingpong. Bayang? Bola Bayang. pingpong kan ada kulitnya tapi nggak ada isinya kan? Oke, seperti ini gambarnya. Oke. Nah, kalau diputar tepat di tengah-tengah, maka disebutnya inersia di pusat massa, Tan. Kalau bola kulit gimana? Dia rumusnya adalah 2/3 MR kuadrat. Nah, yang ketujuh yang sering muncul adalah bola pejal. Bola pejal tuh kayak itu, Tan. Kayak kelereng. Kebayang? Bayang. Kelereng tahu? Jadi dia bola, tapi dalamnya itu nggak kosong, ada isinya. Sebutnya bola pejal istilahnya. Nah, ini saran saya, Tan. Hmm. Nathan hafalin IPM-nya aja dulu. Oke? Karena kalau Oke. dia letaknya nggak di IPM gimana? Tinggal kita geser pakai dalil sumbu sejajar. Oke. Nah, ini kalau saya putar tepat di tengah-tengah, maka kita akan punya IPM. IPM-nya berapa? 2/5 M R kuadrat. Kita coba contoh deh. Nathan udah dikasih soal tutor 4 belum, Tan? Belum. Yang LT4 belum? Nah, LT saya udah punya sih, cuman kita butuh itunya aja. LT4 belum? belum belum kayaknya Oke, belum. bentar.
Saya LT4 mana ya? Bentar ya, saya dulu. Oke, bentar. Download kali ya. Hmm, tar. Saya kirim dulu. Siapa namanya? Fani. Oke, LT4. Oke, teman ini yang udah ada solusinya dari SP tapi nggak tahu siapa yang bikin. Hmm. Oke, tar. Coba ya. Ada contohnya ada. Saya maunya lihat contohnya doang sih. Oke, bentar. Nah, bentar. Mana? Nah ini. Kita coba kerjain yang ini Tan. Yang tentang pemain inersia. Ada yang bagus sih. Oke, yang ini. Nah, nomor 13. Oke, kita coba ya. Oke, kita coba nomor 13. Oke, Tan. Baca dulu, Tan. Baca dulu ya. Udah dibaca belum? Udah. Hmm. Jadi ini ada berapa benda, Tan? Ada dua. Ada 4. Satu. Bolanya ada 2. Batangnya ada 2. Ya nggak sih? Oh, iya, iya. Tapi Benar kayaknya. nggak? Bolanya ada 2, batangnya 2 ya. Oke. Oke. Nah, di sini ada buah partikel. Terikat satu sama lain. Nah, cuman lihat. Partikelnya, coba lihat deh. Oke. Partikelnya ada ukuran dimensinya nggak, Dan? Panjang, lebar, tinggi, jari-jari. Ada nggak? Gak ada. Nggak ada. Cuma ada Maka masanya doang. partikelnya disebutnya sebagai benda titik. Oke? Titik. Oke. Kalau si batangnya ada ukuran dimensinya nggak, Tan? Batangnya itu gak ada juga. Pan- Lah ini apa, Yang Tan? besar itu. Oh, panjang. Oh, Berarti 0,85. ada ukuran dimensi. Ada. Berarti batang disebut sebagai benda tegar. Ngerti? Arti. Kayak kita anggap aja ini 1, ini 2 ya. Ini Hmm. batang 1, ini batang 2. Dia minta inersia. Inersia total. Tan, Iya. inersia itu kan kayak pengganti massa ya. Iya, Pak. Analoginya massa kan. Hmm. Kalau Nathan punya 3 buah benda, berarti massa totalnya dijumlahin kan, Tan? Iya, Ya nggak? dijumlahin. Lain juga sama. Karena Nathan punya 4 buah benda, sama aja inersia partikel 1 ditambah Inersia inersia partikel dulu. partikel 2 Sama batang. ditambah inersia batang Partikel. 1 ditambah inersia batang 2. Paham? Paham. Kalau benda titik, inersianya rumusnya apa, Tan? Selalu mr kuadrat, betul? Betul. Ya, Ya, R-nya itu apa? R-nya bukan jari ya, jarak ke poros, betul? betul. Kalau benda tegar nggak bisa ya, karena ini batang. Ingat nggak batang itu inersia pusat massanya di mana? Berapa? Di tengah. 1/12 ya? 1/12. 1/12 kan? ml kuadrat kan? Berarti letaknya sini ya, tengah-tengahnya sini ya. Ini namanya PM1. Juga sama ya. Ini PM2. Oke. Ya udah. Berarti inersia partikel 1 karena partikel disebutnya benda titik,
Berarti massa 1 M, jaraknya berapa? D ya? Betul? Iya. D kuadrat. Inersia partikel 2, massanya M, jaraknya 2D ya? Jode. 2D kuadrat. Nah, batang satu kan dia diputernya di ujungnya Tan ya, betul? Betul. Yang kita tahu kan IPM kan? Hmm. Berarti pakai dalil sumbu sejajar. IPM-nya 1/12 M. D kuadrat ditambah berapa jaraknya Tan? Dari sini ke sini Tan? Setengah D kan? Iya. Berarti ditambah M dikali D per 2 kuadrat. Paham Tan? Paham. Itu baru IB1. IB2 juga sama. Karena tidak diputar di pusat massa, maka dari sumbu sejajar. 1/12 MD kuadrat ditambah M. Berapa Tan jarak dari sini ke sini Tan? Dari dari C ke M. Cek ke tengah-tengahnya batang 2. Oh, tengah-tengahnya batang. Oke, berarti yang M. Berapa tuh? Berapa? 3/2D. 3/2D. Berarti ini 3D per 2. Paham? Kuadrat ya? Iya. Udah. Berarti dapatnya apa? M D kuadrat ditambah 4M D kuadrat, betul? Ditambah, ini berarti 1/12 M besar D kuadrat ditambah 1/4 M besar D kuadrat, betul? Betul. Ditambah 1/12 M besar D kuadrat ditambah 9/4, betul? Ngerti Hmm. kan? Oke. Jadi jumlahin kan? Berarti 5 MD kuadrat ditambah 1/12 tambah 1/4 berapa Tan? Eh, 1/3. ya, ya. Ya nggak sih? Iya. MD kuadrat ditambah 1/12 tambah 9/12 Tan. Kalkulator. 1/2 tambah 9/4. Berapa Tan? F 1/2, 1/12 tambah 12 9/4. tambah 9/4 itu Ya, berarti berapa? 12, Kalkulator, tiga kalkulator. puluh tujuh per Kalkulator, 12. kalkulator. Tiga Berapa? puluh tujuh per 12. Kalau disederhanain? 37/12 itu disederhanain jadi Nathan nggak pakai kalkulator. Kau pakai kalkulator. Kalian kalkulatornya. Kan? ya. Coba pakai kalkulator. 1/12 tambah 9/4. Berapa Tan? Hmm, 1/12 tambah 9. 9/4. Aduh, salah lagi. Satu, dua, Pakai kalkulator Tan. Dan pakai itu. Berapa Tan? belum. Berapa? 1/12 tambah 9/4. Masa lama sih? Berapa Tan? Tambah MD-nya nggak perlu dihitung. 1/12 1/3. tambah 9/4. Berapa? 7/3. Nah, yaudah. Tuh dapat. Tinggal masukin sekarang angkanya. 5. Masanya berapa yang kecil? 0,85. D-nya berapa?
0,85 diubah ke kilometer ya. Diubah ke meter. Berarti 0,85 10 pangkat min 2 kuadrat. Ditambah sepertiga massa yang besar 1,2. D-nya 0,85 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Terus 7 per 3. Ini kenapa nggak digabung aja ya? 7 per 3 tambah itu kan sama aja 8 per 3 ya? Ya nggak sih? Coba hitung Tan. Berapa tuh? Ini ya totalnya Tan. Kalkulator. 5 dikali 0,85 kali 0,85 kali 10 pangkat min 2 kuadrat ditambah 8 per 3 kali 1,2 kali 0,85 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Berapa Tan dapatnya Tan? Belum belum tunggu. 10 pangkat min 2 Mm-mm. tambah 8 per 3 kali 1,2 kali 0,85 kali 10 pangkat min 2. Min 2 kuadrat Mm-mm. sama dengan aja langsung ya. Ya, sama yang biasa. Kan dia bukan 0,0363562. yang bener Atan nah. Iya, Ngaco ah. Itu gimana pakai kalkulator? kalkulator. Salah. 5 dikali 0,85 dikali 0,85 kali 10 pangkat min 2 dikuadratin. Ditambah 8 per 3 kali 1,2 kali 0,85 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Berapa Tan? Salah itu kan? Beda kita. 5 kali 382 Nah, 625 kali 10 pangkat min 4. ini kok bisa salah? Kurang lupa 5, dikuadratin. 3, 8, 2, 6, 10 pangkat min 4. Satuannya apa? Inersia. Karena massa itu kilogram, Kilogram. R meter kuadrat. Berarti kilogram meter kuadrat. Paham? Paham. Terus dia minta apa lagi yang B? Energi kinetik dari sistem. Karena ini sistemnya kan berputar ya Tan ya? Betul? Ya. Kalau berputar maka eka-nya eka rotasi Tan. Bukan eka translasi, bukan eka biasa. Berarti rumusnya apa? Setengah. Kan harusnya mv kuadrat. M jadi inersia dikali omega kuadrat. Paham? Paham. Masukin Tan. Setengah. Inersinya masukin 5,3826 10 pangkat min 4. Tadi omeganya berapa? 0,3, betul? Betul. Dikali 0,3 kuadrat. Dapatnya berapa Tan? Kalkulator. Kalkulator setengah kali 5,3826. Mhm. 10 pangkat min 4, jangan lupa. Oh ya, Mhm. kali 10 pangkat min 4 Mhm. kali 0,3 kuadrat. 2,42217 kali 10 pangkat min 5.
Satu dua satu. 2,27 ya. Kayak 10. Min 3. Ya. Min berapa, Tan? Min 3 betul? Empat min lima Oke. min lima min Paham ya? Jadi, min lima. loh, kok min 3? Min Aku 3, min Tan. lima. Enggak. Salah, salah. Saya yang salah. Minima. Oke. Jadi tahu ya kenapa ini kita pakainya eka rotasi? Karena bendanya itu hanya berputar, tidak bergerak translasi. Paham? Paham. Oke. Nah, jadi pada dasarnya sama ya ngerjainnya. Nah, hal-hal yang membedakan di dinamika rotasi. Hal-hal yang membedakan di dinamika rotasi. Oke, sebenarnya ada banyak, tapi kalau nggak salah kalau untuk UTS cuman yang satunya aja. Yang paling kelihatan itu adalah di katrol, Tan. Katrol. Oke. Nah, kalau di dinamika rotasi, ciri utamanya itu biasanya massa katrol dan ukuran katrol diketahui, Tal. Diketahui di soal. Kalau di dinamika biasa, biasanya massa katrol dan jari-jari katrol diabaikan kan ya, benar nggak? Ya benar. Sekarang kalau di dinamika rotasi dia diketahui. Emang kenapa kalau diketahui, Tan? Kalau massa katrol diketahui berarti katrol itu sekarang sebagai benda. Loh, berarti waktu di dinamika biasa katrol bukan benda. Bukan, Tan. Di dinamika biasa katrol bukan benda. Kenapa? Karena tidak punya massa. Sekarang katrol benda karena dia punya massa. Emang kenapa kalau katrol benda, Tan? Karena katrol benda, maka kita wajib meninjau katrolnya. Jadi kita perlakukan katrol sebagai benda. Maksudnya adalah kita wajib buat sigma fx dan sigma fy untuk katrol. Kalau kemarin-kemarin, katrol kan bukan benda ya, Tan? Karena dia Ya. bukan benda, kita nggak perlu buat diagram, nggak usah buat sigma fx, sigma fy katrol. Terus apa lagi konsekuensinya? Konsekuensinya ini, Tan, yang paling ekstrim. Semua tegangan tali beda nilainya. Kalau waktu kemarin, Tan, waktu kita masih mengabaikan masa katrol diabaikan, gitu ya. Ya. Kita bisa bilang gini kan, tegangan talinya sama selama satu tali, ya nggak sih? Hmm. Kalau sekarang nggak bisa, kan? Mau dia satu tali atau dia beda tali, tegangan talinya beda. Paham? Paham. Ngerti ya? Ngerti, kan? Ngerti? Ngerti. Jadi mau satu tali ataupun mau dua tali, tegangan talinya itu beda. Kalau katrolnya sudah ada masanya. Paham, Tan? Paham. Paham? Oke, kalau paham, coba kita lihat, Tan, gambar soalnya. Kalau nggak salah, saya punya yang gampang itu. Mana ya? Bukan. Tan, saya cari dulu ya. Nah, ini, Tan, 15. Baca dulu, Tan. Tar. Belum muncul.
Oke, baca dulu Tan ya, 1 menit Tan. Oke, Hmm. baca dulu 1 menit. Hmm. Udah dibaca Tan? Dah. Udah. Oke. Lihat, ada masa M1, masanya ada. Balok 2, masanya ada. Nah, yang unik di sini Tan, katrol ada ukuran jari-jarinya kan? Selama ini kan nggak Iya. pernah ada ukurannya kan? Diabaikan kan ya? Betul? Iya betul. Nah, dia bilang apa? Sistem dilepaskan dari keadaan diam, berarti V nolnya 0. Balok balok 2 turun Tan. Turun sejauh delta Y-nya sejauh berapa? 75 cm. Jadi delta Y benda duanya itu V nolnya kan 0. Betul ya? Turun Betul. dengan delta Y-nya sebesar 0,75 meter, betul? Betul. Iya. Dalam selang waktu delta T 5 detik, 5 sekon. Oke. Berapa percepatannya? Oke. Yang A, minta percepatan. Oke. Tan, ingat nggak kita pernah punya begini Tan? Delta R sama dengan V nol delta T ditambah setengah A delta T kuadrat. Pernah? Ingat? Ingat ada Ingat, ini? ingat. Oke, Nilai ya udah. Delta R kan sama delta Y kan? ya. 0,75. V nolnya 0, delta T-nya 5, ditambah setengah A-nya yang kita mau cari, delta T-nya 5. Betul kan? Betul. Ada berapa variabel Tan? Ada berapa variabel? Ada di Oh, ada satu doang sih. Ya udah cari pakai solver bisa. Bisa. Cari A-nya pakai solver. 0,75 alfa 0 kali 5 tambah setengah kali alfa x kali kuadrat. So, 0,06. Ya, udah itu jawabannya A. 0,06 satuannya A meter per second kuadrat. Betul. Oke. Sekarang yang B, tegangan tali. Oke, kita copy lagi aja deh gambarnya biar biar tidak ada itunya apa? Biar tidak bikin dokumen baru. Nah, ini kan tadi ya. Iya. Oke. Nah, yang B minta apa, Tan? Minta tegangan tali T1, betul? Betul. Berarti gambarnya benda M1 kan? Hmm. Coba lihat benda M1 ada gaya apa aja, Tan? Ada gaya apa aja, Tan? M1? Di M1 itu ada ada gravitasi. M, ya, MG udah berat kan? M1 dikali ada gaya tali T1. T1. Udah ya? Udah itu dong. Karena tadi kita tahu M2 geraknya ke bawah dengan Berarti sini percepatan cepat kan? naik. Nah, berarti apa, Tan? Sigma FY-nya tidak nol ya, tapi M1 dikali A, betul? Betul. Karena geraknya ke atas, berarti yang positif T1, Tan. Dikurangin M1G. Sama dengan M1 dikali A. T1-nya dicari.
M1-nya 0,46. G-nya 10 saja. M1-nya 0,46. Tadi A-nya 0,06. Lihat Tan, ada berapa variabel Tan? Di situ udah cuma ada satu ruang. Cari bisa T satunya? Bisa pakai solver. Pakai solver. X dikurang 0,46 kali 10. 0,46 kali 0,06. Berapa Tan? Tunggu sebentar. 4,6276. 4,627 betul sama. 4,6276 Newton. Terus yang C Tan? C minta apa? Tegangan T2 ya, T2 Ya, kan? Berarti lihatnya benda 2 Tan. ya M2-nya. Benda 2. Ada Ada gaya apa aja Tan? M1G, Yang pakai M2G M2G sama sama 2. Karena bergeraknya ke bawah, berarti sigma FY-nya sama dengan M kali A, M2 kali M2 A. kali A. Positifnya M2G kan? Ya, Kurangin T2 sama dengan M2 2 kali kali A. A, 2-nya berapa? 500 gram. 500 gram. 0, G-nya 10. 0,05. T2-nya kita nggak tahu. 0,5. Tadi A-nya 0,06. Cari T2 bisa kan? Bisa. Mari coba. Pakai solver. 4,97. 4,97 Newton. Coba perhatikan, Tan. Lihat. Terbukti kan? Kalau nilai tegangan talinya jadi beda kan, Tan ya? Ya, lebih besar. Padahal kan dulu kan kita anggap sama kan? Ya. Ya nggak? Karena dulu kita mengasumsikan katrol itu tidak punya massa, tidak punya ukuran. Hmm. Katanya ketika katrol itu punya ukuran, punya massa, kita nggak boleh bilang tegangan talinya sama, walaupun satu tali. Paham? Paham. Sekarang yang D. D minta apa? Besar dari Itu besaran percepatan sudut katrol. alfa kan? Alfanya. Kan katrol ini kan akan berputar ke sini ya, Tan. Betul? Iya. Ya. Ya udah, alfa rumusnya apa, Tan? Alfa itu yang dari Apa? A itu kan R dikali alfa, betul nggak? ya Maka alfa itu adalah A per R. A R. Ya udah, berarti tadi kan A-nya tahu 0,06 ya. Ya, 0,06. R-nya berapa? Diajarinnya. 5 cm itu berapa meter kan? 5 senti itu 0,5. Ngaco. 0,05. 0,05 Berarti 6 per 5. Satuannya radian per per sekon second. kuadrat. Paham? Paham. Terus berapa momen inersia katrol? Berarti sekarang kita lihatnya katrol. Katrol kan bentuknya gini ya, Tan ya? Iya. Betul? Oke. Oh. Ada gaya apa ya Tan di katrol, Tan? Tali, betul nggak sih? Ada Tali, sama. betul? Ya, ya. T2. Juga ada T2 kan? Betul? Kedua. Jangan lupa, karena sekarang katrol itu sebagai benda, dia juga punya berat, Tan. Masa WK. BK. Tapi masalahnya adalah katrol itu hanya bergerak rotasi kan? Mm-mm. Betul? Kalau dia bergerak berpindah tempat, maka pakai sigma F. Ya. Kalau dia rotasi, pakainya sigma torsi. Hmm. Sama dengan apa? Inersia dikali Inersia alfa. kali alfa. Kan tadi I itu kayak massa kan? Ya. Kayak A kan? Sigma Hmm. F M kali A kan? Paham? Ya. Paham, paham, paham. Nah, muternya ke situ, mana yang positif? Torsi akibat T1 apa T2? Si T2-nya positif, T1-nya minus. Nah, T1 kan muter gini, ya nggak sih? Ya. T2 muter gini kan? Ya. Yang searah dengan alfa T2 kan? Ya. Berarti T2 positif dikali T2 minus. R,
Kali R, dikurangin T1 dikali kali R. R. Kalau WK-nya nggak mengalami torsi kan, Hmm, karena dia tidak memiliki jarak dengan porosnya nggak sih? Betul nggak? ya, betul. Oke, berarti ini inersia kali alfa. T2-nya masukin 4,97. Tadi R-nya kan 0,05 ya. T1-nya masukin tan 4,6276. R-nya 0,05. Inersianya nggak tahu, tapi alfanya tahu tan 6/5. Hmm. Ada berapa variabel tan? Ada satu doang. Bisa dikerjain? Bisa. Coba hitung. Berapa tan? Dapat? Belum? Belum. Oke. 0,014266666. Nah, udah 0,01426. Satuannya kilogram Kilogram meter. meter per sektor kuadrat. Gampang kan? Gampang Oke, kan? Itu pada gampang-gampang. dasar Dinamika kalau doang. kalau Nathan udah paham dinamika biasa, Hmm, dinamika rotasi itu tinggal di-convert aja. oke. R jadi theta, V jadi omega, A jadi alfa, Alfa, massa jadi ya, inersia. gaya jadi torsi, EK jadi eka rotasi. Nah, untuk bahan UTS tidak sampai momentum sudutnya, jadi cuma sampai EK-nya doang. Oke, Paham kan? oke. Paham. Oke, ada pertanyaan sampai sini, Tan? Sampai sini masih aman lah. Oke, berarti ntar kita hari apa, Tan? Kamis ya? Hari Kamis. Kamis kita akan mulai belajar persiapan UTS, latihan-latihan soal UTS, oke? Oke. Oke, yuk mari, Tan. Ya. Makasih ya, Kak. Yo. Assalamualaikum.